Kembali lagi bersama kita si podcast G. Kali ini kita akan membahas tema yang berbeda loh. Tema ini seru banget nih buat diperbincangkan. Jadi kalian jangan skip video ini ya. Kalian harus paham tentang the day after new normal. Oh iya, kita perkenalan dulu ya. Saya Gaby. Saya Angel. Saya Nana. Saya Jessica. Saya Aaron. Saya Baby. Saya Magda. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung yuk ke pembahasannya. Era globalisasi merupakan di mana pada era ini penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi sendiri menjadi daya tarik suatu kemajuan negara. Negara akan dikatakan maju jika negara tersebut dapat memiliki tingkat penggunaan teknologi tinggi. Suatu negara yang mempunyai kebudayaan yang maju juga akan menjadikan perkembangan teknologi menjadi semakin baik, karena teknologi dari dalam kebudayaan yang dapat maju dengan pesat. Kemajuan teknologi sendiri merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia, karena pada perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan akan ilmu pengetahuan. Teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia, seperti dengan memudahkan urusan-urusan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih dampak yang dihasilkan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju? Dampak yang dihasilkan oleh teknologi mempunyai dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak negatif sendiri bisa disebabkan jika penggunaan teknologi disalahgunakan oleh pengguna. Sebagai contoh, seseorang menyalahgunakan alat senjata api untuk melakukan perampokan atau bakal menyebabkan timbulnya korban. Namun, ada juga dampak positif dalam penggunaan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun rutinitas dapat menjadi sebuah nilai positif sendiri untuk teknologi pada era globalisasi saat ini. Contohnya, penggunaan alat-alat mesin yang ada di tempat pekerjaan membantu para pekerja dalam melakukan pekerjaannya setiap hari. Negara yang mengalami globalisasi akan mendapat nilai demokrasi yang baik, hubungan kerjasama internasional terbuka lebar, serta mempermudah hubungan kerjasama antar negara. Selain itu, banyak negara yang berpartisipasi untuk menciptakan kedamaian dunia. Globalisasi dan perkembangan iptek juga dapat menyebabkan timbulnya cybercrime atau kejahatan. Para penjahat cyber menciptakan teknik yang lebih kompleks dan efektif, yang jauh lebih berbahaya dan canggih. Maka dari itu, kita harus lebih waspada lagi ya. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi cybercrime? Untuk mengatasi cybercrime, maka ada yang namanya cyber security. Langkah cyber security ini dari sisi hukum, seperti adanya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kasus penipuan dan penyebaran konten provokatif menjadi kasus yang paling mendominasi jumlah kasus tindak pidana cyber. Konten provokatif ini mencakup tentang isu-isu negatif politik. Kejahatan penipuan menjadi peringkat pertama. Penipuan di e-commerce yang merugikan secara finansial. Kedua adalah kejahatan soal dunia politik, berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian. Wah, cybercrime ini sangat berbahaya ya, apalagi di masa pandemi ini semakin marak. Selalu hati-hati ya guys dalam penggunaan media sosial. Here in these times of COVID-19, the big challenge for most of us is how to protect ourselves and our families from the virus and how to hold on to our jobs. For policymakers, that translates into beating the pandemic without doing irreversible damage to the economy in the process. The Health Ministry Disease Control and Prevention Director General Ahmad Yuryanto announced on Friday that the term "new normal" to describe Indonesia post-pandemic era was incorrect and the government had changed its phrasing to adapting to new habits to prevent false interpretation or misunderstandings. The new normal terminology was wrong. We have changed the wording to adapting to new habits after the new normal got criticized. But the new normal term kept echoing.
Yurianto said on Friday during a COVID-19 theme book launch by Saleh Daulay, a lawmaker of the House of Representatives, Commission 9 Overseeing Health and Manpower. Perubahan sosial memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan lama waktu berubah, skala, sifat, serta niat terjadinya. Berdasarkan lama waktu berubahnya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Dasar dari teori evolusi dapat berupa enuclear theories of evolution yang mengatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu yang dimulai dari yang paling sederhana hingga yang sempurna. Sementara itu, perubahan cepat atau revolusi hanya dapat terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat revolusi antara lain adalah keinginan umum, pemimpin yang dapat mengayomi, kesamaan tujuan, serta momentum yang tepat. Bentuk perubahan sosial berdasarkan skalanya dapat dibagi menjadi perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, contohnya perkembangan teknologi. Sementara itu, perubahan kecil tidak berpengaruh secara langsung ke masyarakat dalam skala besar. Berdasarkan niatnya, perubahan sosial dibagi menjadi perubahan sosial yang dikehendaki, perubahan sosial yang tidak dikehendaki, dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Dan yang terakhir, perubahan sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural memiliki dasar untuk mendorong adanya reorganisasi suatu masyarakat. Sementara perubahan proses adalah perubahan sebagai penyempurnaan sekaligus tambahan dari perubahan yang terjadi sebelumnya. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial? Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial, seperti adanya kontak dengan kebudayaan masyarakat lain, adanya sikap terbuka terhadap karya serta keinginan orang lain untuk maju, dan adanya sistem pendidikan formal yang maju. Selain itu, ada juga faktor penghambat perubahan sosial, antara lain adanya rasa khawatir terhadap integrasi masyarakat, adat dan kebiasaan, dan sikap tertutup masyarakat. Selain faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, apa dampak dari adanya perubahan sosial? Ya, perubahan sosial memberikan banyak dampak, seperti dampak positifnya adalah munculnya norma dan nilai baru, adanya struktur dan hubungan sosial baru, terwujudnya kesetaraan gender, terjadinya diferensiasi struktural, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga dampak negatifnya, yaitu adanya disorientasi nilai dan norma, perubahan pola perilaku, meningkatnya budaya konsumtif, berkembangnya sikap individualisme, dan masih banyak lagi. Perubahan sosial juga bisa berdampak pada makanan khas daerah. Makanan khas daerah sangat mendukung pariwisata di daerah Indonesia. Terdapat banyak makanan yang dapat menjadi ikon khas makanan Indonesia. Contoh produk makanan khas hewani seperti telur asin, ikan asin, rendang, sate ayam. Dan contoh produk makanan khas nabati seperti papeda, nogosari, keripik buah, dan modifikasi makanan khas daerah penting untuk memperpanjang usia produk, memvariasi rasa dan bentuk, dan juga meningkatkan tingkat higienik produk. Apa saja yang bisa dimodifikasi dalam makanan khas daerah? Jenis-jenis modifikasi makanan khas daerah antara lain modifikasi bahan yang menghasilkan aroma baru yang khas dan cita rasa, modifikasi tampilan seperti penambahan hiasan, pembentukan pangan, dan pengemasan, modifikasi proses untuk menghasilkan tekstur yang berbeda, meningkatkan keawetan dan higienis makanan. Di era new normal ini, jika kita sedang berbisnis, kita sebagai wirausaha harus bisa mengatur strategi pemasaran dan mengevaluasi penjualan. Evaluasi usaha merupakan suatu aktivitas untuk melakukan analisis kerja suatu usaha bisnis. Yang perlu dievaluasi adalah evaluasi gizi, sifat fungsional, sifat mineral, dan kalori rendah. Tujuan evaluasi usaha kelayakan usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil yang seperti yang diharapkan. Bagaimana caranya bisa meyakinkan konsumen
bahwa produk yang dijual terjamin kebersihan dan kualitasnya. Jadi, dalam new normal yang sekarang kita jalani ini, modifikasi makanan sangat penting, apalagi dalam hal pengemasan, agar makanan tersebut dapat lebih higienis. Masa pandemik saat ini sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan, agar kita dapat tetap sehat. Kita juga harus memodifikasi tampilan makanan agar terlihat lebih menarik dan juga bersih. Kita juga harus bisa menjaga kebersihan makanan tersebut agar tidak dapat terjangkit virus corona yang saat ini banyak memakan korban. Dalam new normal ini, kerja atau bekerja juga sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan bekerja, seseorang merasa dirinya berharga di tengah keluarga dan masyarakat. Pekerjaan juga mempunyai makna religius. Allah sendiri dilukiskan sebagai pencipta yang bekerja dari hari pertama sampai hari yang ke-6, dan pada hari yang ke-7 beristirahat dari pekerjaan yang dikerjakannya. Dengan landasan Alkitab di ayat Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, menyangkut hal tersebut, hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Allah menyuruh manusia untuk bekerja. Yang kedua, dunia dan makhluk-makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan, dan dipergunakan. Namun, semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia harus dipergunakan dengan baik dan tidak seenaknya sendiri. Seperti juga berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik berkat dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan. Sehingga kita manusia harus selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu, apa kaitannya doa dan bekerja? Apa peran doa dalam bekerja? Selain itu, hubungan antara doa dan kerja adalah ora et labora, berdoa dan bekerjalah, yang berarti doa mempunyai peranan penting dalam pekerjaan kita. Dapat disebut bahwa doa dapat menjadi daya dorong bagi kita untuk bekerja lebih tekun, lebih tabah, dan tawakal, dan doa dapat memurnikan pola kerja, memotivasi dan orientasi kerja kita apabila sudah tidak terlalu murni lagi. Doa sering merupakan saat-saat refleksi diri dan kerja yang sangat efektif. But with the fight against COVID-19 still to be won, it has become commonplace that what awaits us after victory is a new normal in the way society is organized and the way we will work. Oke, sekian isi podcast kami hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Stay healthy. Thank you.